bahasa yang enak, tidak terlalu ribet, sehingga pembaca dalam level apapun bisa mengerti tentang Gus Dur dengan segala rinci. Yang kemudian oleh Pak Hikam ditulis adalah dalam bentuk wawancara imajiner, lalu kenangan bersama Gus Dur berdasar pengalaman Pak Hikam sendiri, kemudian mendalami pikiran Gus Dur dengan mengaji pada Gus Dur, dan yang banyak sekali sampai 79 ayat itu. Semua itu menggambarkan Gus Dur. Gus Dur berbicara secara konteks itu mengandung pesan atau memberi pesan yang dalam pemimpinannya. Dan yang penting Gus Dur itu sebagai pemimpin, dia menurut saya lengkap sebagai pemimpin. Dia bisa menjadi seorang politikus. Kalau politikus itu kan biasanya mau menang-menang. Kalau negarawan itu mau benar-benaran. Tugas begini, saya punya pengalaman Gus Dur itu sebagai politikus pada waktu itu, ketika diserang orang-orang. Pada waktu itu dia melawan sebagai politikus, meskipun tahu posisinya seperti kata Pak Agung itu lebih lemah dibandingkan lawan. Dia begini, ketika suatu saat saya datang bersama Pak Bilang, terus ini saya sudah ketemu dengan pimpinan partai. Akbar Tanjung ketemu dengan Pak Kemas, ketemu dengan Hamzah, ketemu begini. Gus Dur tidak jadi dia jatuh presiden. Pokoknya Gus Dur mau kompromi. Jadi pada waktu sudah mau jatuh, kurang beberapa minggu, 3 minggu mau jatuh itu, saya ketemu Pak Kemas, ketemu Hamzah, ketemu Akbar Tanjung di rumah FS Hidayat yang sekarang jadi begitu. Intinya itulah Gus Dur tidak jadi jatuh, memorandum tidak dilanjutkan, asalkan Gus Dur mau kompromi. Apa kompromi? Seluruh menteri itu dibubarkan, kemudian menteri-menterinya disusun bersama para pimpinan partai. Nah, Gus Dur pada waktu bilang tidak, ini konstitusi, ini urusan saya. Saya tidak mau kompromi politik dengan cara melanggar konstitusi. Urusan menteri itu hak prerogatif presiden. Lalu bilang begini, Gus, ini kan fakta. Gus Dur dalam keadaan lemah fakta. Pilihannya justru rombak kabinet sesuai dengan kehendak para pimpinan partai itu, atau Gus Dur jatuh. Ini faktanya sekarang. Lalu Gus Dur begini, sebagai politikus dia tegas, kita kalau berjuang tidak boleh diikat oleh fakta. Kita harus membuat fakta baru, membuat fakta sendiri. Itu berjuang. Kita berhasil menjatuhkan Pak Harto karena kita berani keluar dari faktanya Pak Harto dan membuat fakta sendiri. Maka kita bisa reformasi. Ini sebagai politikus, sehingga ya dia tetap hadapi. Orang yang berpendapat berbeda, termasuk seperti Pak Agung bilang tadi, justru pergi kalau berbeda dengan itu. Tetapi ada dia sebagai politikus itu tidak mau kalah. Tetapi ketika kita sudah harus tampil sebagai negarawan, justru itu yang mengharukan. Begini, ketika dalam keadaan terdesak seperti ini, ada serombongan orang melalui saya sebagai minta ketemu Gus Dur. Orang ini saya minta ketemu Gus Dur ingin menyalahkan Gus Dur. Katakan pada Gus Dur, di sini ada orang-orang dari kelompok Islam yang radikal. Gus gini, ini kamu mau ketemu Gus Dur, mau enggak? Ya boleh. Tapi sebelum ketemu itu, hati saya lalu bertanya, ini orang mau apa sih? Menyelamatkan Gus Dur dengan cara apa? Lalu saya telepon sebelum datang. Bapak jadi ketemu Gus Dur, diterima hari Minggu. Ini jam 8 di istana. Tapi agendanya Pak, ini kan mau ketemu presiden, kan harus jelasin agendanya. Lalu orang itu bilang, gini Pak, Gus Dur udah mau jatuh. Gus Dur udah jatuh. Karena jatuh Gus Dur, kita bisa menyelamatkan Gus Dur agar segera mengeluarkan dekret dulu. Coba. Apa dekretnya? Supaya mengeluarkan dekret bahwa negara Indonesia adalah negara Islam. Kalau begitu mau itu betul. Dan itu sudah saya tulis tahun 2003. Itu tapi tidak tidak menjadi pembahasan luas. Tapi itu gitu. Asal Gus Dur mau mengeluarkan dekret di Indonesia menjadi negara Islam, Indonesia dengan dasar Islam bukan Pancasila, maka Gus Dur jutaan orang akan dikirim ke Jakarta untuk mengepung MPR, mengepung polisi, mengepung tentara. Gus Dur selamat, kami bikin tentara sendiri sebagai
Saya sampaikan Gus Dur, terus ini ada, wah marah, nggak bisa. Saya lebih baik jatuh sebagai presiden, lebih baik tidak jadi presiden kalau negara ini harus dilanjutkan. Kata Gus Dur. Jadi di situ ada sikap politik dan sikap kenegarawanan. Kapan dia menjadi politik itu jelas. Saya politik, ya politik itu kalau bagi saya dalam praktisnya kan politik itu menang-menang. Tapi kalau di dalam sikap kenegarawanan seperti itu harus. Sehingga dia, saya tidak butuh kekuasaan begitu kalau negara ini harus hancur. Sama ketika Gus Dur itu mau keluar dari istana, betapa orang demo dan akan menyatakan Gus Dur harus bertahan di istana. Pokoknya mau mengorbankan darah untuk Gus Dur. Ada Panglima berani mati, pasukan berani mati dari Jawa Tengah dipimpin Nurul Huda. Kemudian ada dari Jawa Timur dipimpin Hairul Anam. Jakarta dibuat kalau Gus Dur sampai. Tapi Gus Dur bilang, jangan hanya karena kekuasaan Anda berkelahi. Jangan setetes darah pun keluar hanya karena mempertahankan kekuasaan. Nah itu negarawan. Kita jelas mengalami masalah kepemimpinan dan saya berpendapat masyarakat juga merasakannya. Dan kalau kita melihat ke tahun depan, di mana saya tentu tidak akan masuk sama sekali, sangat jelas dua harapan masyarakat yang bikin saya khawatir. Satu harapan, mungkin ada naik bintang penyelamat yang akan membereskan itu semua. Orang yang dekat dengan rakyat, tapi masalahnya susah. Dan satu kerinduan lagi masyarakat, tangan kuat yang bisa dalam segala ketidakpastian itu bertindak, memecahkan masalah, barangkali memecahkan kepala. Dan kelihatan sekali harapan masyarakat. Saya khawatir dengan harapan itu, meskipun harapan itu bisa dimengerti. Kita tidak akan mempunyai pemimpin. Tidak mungkin ada seorang pemimpin yang menjadi penyelamat umum. Memang saya tidak sama sekali mau membela presiden sekarang yang bagi saya ada beberapa hal yang juga saya kritik. Tapi jangan dikira kita bisa mendapat seorang presiden yang lalu secara gemilang. Nah, kalau misalnya sekarang Lee Kuan Yew itu diajukan sebagai contoh, saya kira secara sederhana dia tidak cocok untuk Indonesia. Mungkin dengan mentalnya ya, tapi dia agak gampang yang dia lakukan di Singapura. Indonesia itu betul-betul bukan Singapura. Jadi kita masih punya masalah. Saya merasa kita dibebani dengan barisan buruk dari puluhan tahun, terutama meskipun tidak hanya kepemimpinan di Orde Baru, suatu kepemimpinan yang dari atas, yang menggurui dengan tangan keras, yang memakai musyawarah untuk mengintimidasi rakyat, yang tidak berani bertanggung jawab, yang tidak berani dituntut pertanggungjawaban, yang tidak transparan dengan model kooptasi dan intimidasi. Model itu masih terasa dan kita tidak akan bisa maju dengan model itu. Saya sebetulnya mencatat beberapa ciri kepemimpinan, tapi saya merasa tadi yang dikatakan Pak Agung Gumelar itu sudah sangat bagus. Saya kira kalau kita dapat pemimpin seperti dicirikan oleh beliau, ya sudah bagus. Saya memang mengharapkan pemimpin yang punya visi, yang bersemangat, yang punya keberanian, yang mampu memimpin secara demokratis dan yang memiliki integritas. Saya mau mengambil dari Pak Agung sedikit yang saya catat di sini tadi supaya tidak menjadi terlalu panjang.
Poin pertama Pak Agung, belum pernah saya dengar itu. Jangan seorang pemimpin yang hatinya penuh kebencian. Jadi seorang pemimpin yang punya masalah emosional yang tidak beres, gawat sekali. Kita jangan pilih seorang pemimpin yang hatinya tidak bisa los, dan yang tidak punya sesuatu dari sikap Jawa ikhlas. Suatu keikhlasan harus dia punya, bukan mengikhlaskan pelaksanaan polisi, tetapi tentang dirinya sendiri dia sudah beres. Maka memang juga kita jangan mengharapkan orang yang dengan mencari pencitraan. Orangnya sendiri sudah tidak penting, yang penting yang dia laksanakan. Kita perlu seorang pemimpin yang berani tidak populer. Menurut saya itu ciri yang paling penting. Contoh saya itu Churchill, yang waktu dipilih Perdana Menteri di Inggris pada permulaan Perang Dunia Kedua, menjanjikan pada rakyatnya tears, jadi tangisan dan penderitaan, tetapi mengatakan kalau kalian berani, kami akan menang. Jadi tidak menjanjikan sesuatu yang bagus, tapi yang menjanjikan kemenangan akhir, dan kemenangan akhir tercapai. Jadi kita perlu seorang pemimpin yang bisa membuat hal-hal yang akan diprotes. Menurut pengalaman saya, rakyat kita sebetulnya bersedia menerima asal kepemimpinan yang meyakinkan. Yang dituntut oleh rakyat yang saya lihat adalah tidak banyak, tidak kemewahan dan sebagainya. Yang dituntut bahwa dia bisa hidup, bahwa anak-anaknya mempunyai masa depan. Sudah demokrasi kita akan berhasil kalau demokrasi itu memberi kepada rakyat kesan di dalam sistem ini anak-anak kami akan punya masa depan yang lebih baik. Tapi kalau rakyat ditindas, digusur begitu saja, yang sudah bersedia membiarkan suatu kelas menengah ke atas 30% hidup dalam kemewahan, mereka tolerir, tapi mereka sendiri dihancurkan, tidak akan berhasil. Kita memerlukan pemimpin yang berani menjalankan hukum, karena demokrasi itu negara hukum. Tanpa ketaatan pada hukum tidak bisa berhasil. Saya mengharapkan pemimpin yang tegas bersedia mensukseskan demokrasi kita. Jadi bukan orang yang menghapuskannya kemudian. Tidak kembali ke pemerintahan popularistik satu orang. Kita harus dengan susah payah mensukseskan demokrasi. Dan saya teringat almarhum Novel Majid yang tahun 99 sudah banyak kritik mengatakan memang Indonesia harus membangun budaya demokrasi dan itu akan membutuhkan 20 tahun. Cak Nur waktu itu mengatakan. Dan yang terakhir, saya rasa harus menuntut seorang pemimpin yang tegas berpolitik di atas dasar hak asasi manusia. Itu menurut saya tidak boleh dikompromi. Dan kalau saya kadang-kadang mendengar omongan sekarang hak asasi manusia oke, tapi jangan kebablasan, saya tidak mengerti bahasa itu. Bagi saya itu bottom line, bagaimana kita menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang saya harapkan dari seorang pemimpin. Terima kasih. Saya merasa Gus Dur ini pengaruhnya sangat besar sebagai pejuang utama pro-demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum ada gerakan pro-demokrasi yang sangat luar biasa karena Jawa Tengah begitu ada kontrolnya, beliau itu sejak konsisten itu melakukan gerakan ini. Ya,
saya baca buku Mas Ikam, tetapi saya lihat sejarah di mana pro demokrasi gerakan dunia itu kan dimulai dari Polandia dengan Lech Wałęsa, lalu runtuhnya tembok Berlin, dan terus dia bergerak semua segala macam. Dan kelihatannya Gus Dur memahami ini dengan baik karena dia punya kesempatan sekolah di luar negeri, ya, sehingga dia bisa mempelajari itu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Dan pemahamannya itu begitu dia pulang, dia bawa dan dia semai dengan gayanya sendiri, gitu. Dan ini kalau kita orang-orang yang tidak nyambung dengan frekuensinya Gus Dur menganggap keanehan, tapi dia berhasil. Nah, lalu itu terjadi proses sehingga tadi saya bilang Tuhan berkehendak pada waktu itu dibuatlah, diambillah Gus Dur untuk mendorong namanya pluralisme dan multikulturalisme. Kita tahu, ya, bayangkan Gus Dur waktu itu sudah tidak bisa melihat, dia bisa bilang dia mau memandang matahari terbit di tahun baru di Papua. Dan Kompas halaman 1 muncul waktu itu, dan orang percaya Gus Dur melihat sunrise. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, unik, dan itu sesuatu yang imajiner jadi faktual. Itulah kekuatan Gus Dur. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya ini sehingga beliau berhasil, ada lebaran Cina, ada libur di kesataraan dan lain sebagainya. Dan menurut saya bahwa kadang-kadang justru memang bisa dianggap orang yang mempunyai konsistensi yang kuat sehingga karena mempunyai hal-hal yang sangat prinsipil tapi beliau juga bisa sangat kompromistis, ya, asalkan hal-hal itu memang tidak akan mengganggu prinsip-prinsip, misalnya strategi, misalnya taktis itu sangat kompromistis sehingga beliau bisa diterima oleh semua orang, semua kelompok, semua golongan, dan dengan cara demikian malah beliau bisa menjadi payung bagi kelompok-kelompok yang tertindas. Jadi sangat tergantung bagaimana orang memahami dan memaknai Gus Dur. Nah, buku ini mencoba melihat Gus Dur dari pandangan saya yang juga orang yang muncul dari pesantren, orang yang muncul dari Nahdlatul Ulama, tapi juga orang yang berpendidikan sekuler seperti saya dan yang pernah sekolah di luar negeri, sehingga bagi saya Gus Dur itu memang mampu untuk apa istilahnya itu ya, hidup di dalam berbagai lingkungan dan di dalam berbagai situasi, sehingga untuk memahami Gus Dur memang kadang-kadang tidak mudah. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang mengatakan Gus Dur itu orang yang nyeleneh, kadang-kadang Gus Dur dianggap orang yang konsistensinya dalam ketidakkonsistenan, kadang-kadang Gus Dur juga dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipahami. Nah, itu barangkali ada semua benarnya karena tergantung pada kapasitas orang. Saya sendiri ya mungkin ada hal yang saya tidak mengerti atau berlawanan atau berbeda pendapat dengan Gus Dur. Tapi sejauh yang hal-hal yang bersifat prinsip, yaitu masalah demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan anti kekerasan, saya 100% share dengan Gus Dur. Dari 4 ciri khas Gus Dur tadi, Anda melihat ada yang muncul dari beberapa tokoh yang muncul sebagai capres? Saya kira dalam hal-hal tertentu, misalnya orang seperti Pak Jokowi, itu mirip sekali dengan pendekatan Gus Dur yang misalnya saja Jokowi itu sangat mampu untuk mendengar suara rakyat, dan beliau sangat mampu untuk mendengar suara orang-orang yang di bawah. Kemudian Pak Mahfud itu juga share dengan Gus Dur, ya mungkin karena pernah mengikuti beliau lama, tapi beliau share dalam soal konsistensi dalam hukum dan ketegasan. Kemudian kalau kita lihat orang seperti Pak Dahlan Iskan, saya kira beliau juga orang yang sangat people oriented. Nah, dan juga misalnya kalau kita lihat di dalam sosok siapa ya, misalnya Pak Pramono atau yang lainnya,
Saya kira dalam hal-hal yang nasionalisme, saya kira mereka semua share dengan Gus Dur. Jadi tinggal Anda mau melihat mana dan rakyat itu membutuhkan yang mana, begitu. Terima kasih Pak. Oke. Terakhir Pak, Bapak sekarang aktivitasnya apa? Oh, saya mengajar di Presiden University sebagai dosen di jurusan International Relations. Dulu Bapak bersama Gus Dur itu Menteri Negara Riset dan Teknologi. Terima kasih ya.